Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatin Nisa dari Prodi Teknik Sipil 1A. Di sini saya akan membahas tentang soal UAS kimia kemarin. Langsung saja nomor 1, yaitu proses pembuatan tembaga dan kegunaannya dalam bidang teknik. Pembuatan tembaga diperoleh oleh biji kalkopirit melalui beberapa tahap, yaitu A. Pengapungan atau flotasi. Biji diserbukkan sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Minyak tadi dibawa ke permukaan oleh gelembung-gelembung udara dan mengapung, sedangkan zat pengotornya diendapkan di bagian bawah. Diperoleh biji pekat yang mengandung 20-40% tembaga. B. Pemanggangan. Hasil pengapungan selanjutnya dipanggang dan terjadi reaksi 4CO2 plus 9O2 menjadi 2CO2S plus 2Fe2O2 plus 6SO2. C. Reduksi. SU2S yang terjadi dipisahkan dari Fe2O2, kemudian dipanaskan dan dialiri udara dan terjadi reduksi menjadi logam tembaga. D. Elektrolisis. Logam tembaga diperoleh dari reduksi, masih bercampur dengan sedikit Ag atau perak, Au atau emas, Pt atau platina, kemudian direduksi di katoda menjadi logam tembaga. Kegunaan. Pemanfaatan tembaga di bidang konstruksi diantaranya adalah sebagai bahan pembuatan pipa air tawar, pipa air asin, pipa minyak dan gas, gagang pintu, sprinkler, engsel kunci, arsitektur bangunan, interior dan eksterior, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 2, perbedaan sel volta dan sel elektrolisis beserta contoh masing-masing. Sel volta, energi kimia diubah menjadi energi listrik. Katode adalah kutub positif, anode kutub negatif, reaksi spontan, contoh aki dan baterai. Sedangkan sel elektrolisis, energi diubah menjadi energi kimia. Katode adalah kutub negatif, anode adalah kutub positif. Reaksi tidak spontan, contoh proses penyepuhan logam. Sekarang nomor 3, menjelaskan gambar yang terjadi pada logam seng dan reaksi yang terjadi dalam rangkaian sel volta. Pada gambar di samping, reaksinya dapat digambarkan. Reaksi oksidasi Zn menjadi Zn2+ plus 2E. Reaksi reduksi Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Reaksi bersih pada sel Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu. Penulisan dapat disingkat Zn, Zn2 plus Cu2 plus Cu. Sekarang lanjut nomor 4, menjelaskan proses dan reaksi kimia pada pengosongan aki dengan gambar. Reaksi saat pengosongan aki adalah pada kutub negatif atau anoda, Pb menjadi Pb2+ plus 2E. Pada elektrolit 2H 2SO4 menjadi 2H+ plus 2SO4 2-. Pb2+ plus SO4 2- menjadi PbSO4. Pada kutub positif atau katoda, PbO2 plus 4H plus SO4 2- menjadi PbSO4 plus 2H2O. Reaksi keseluruhan pengosongan aki adalah Pb plus PbO 2H SO4 menjadi 2PbSO4 plus 2H2O.
Proses pengosongan akumulator. Pada saat akumulator digunakan, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan terjadi perubahan anode, katode, dan elektrolitnya. Pada anode terjadi perubahan yaitu timbal dioksida PbO2 menjadi timbal sulfat PbSO4. Perubahan yang terjadi pada katode adalah timbal murni atau Pb menjadi timbal sulfat atau PbSO4. Adapun larutan elektrolit terjadi perubahan yaitu asam sulfat pekat menjadi encer karena pada pengosongan akumulator terbentuk air H2O. Susunan akumulator sebagai berikut. A. Kutub positif atau anode terbuat dari timbal dioksida atau PbO2. B. Kutub negatif atau katode terbuat dari timbal murni atau Pb. C. Larutan elektrolit terbuat dari asam sulfat H2SO4 dengan kesepakatan 30%. Sekarang yang terakhir nomor 5, menganalisis logam berat dalam sebuah danau. Ditemukan beberapa logam berat yang diambil sebanyak 15 liter untuk menghitung massa masing-masing logam. Tembaga, diketahui ppm tembaga 0,08828. Untuk mencari massanya, ppm dikali volume, maka 0,0828 dikali 15 sama dengan 1,242 mg. Seng atau Zn, diketahui ppm-nya 0,0786 ppm. Untuk mencari massanya, maka ppm dikali volume, yaitu 0,0768 kali 15, yaitu 1,152 mg. Kadmium atau Cd, diketahui ppm-nya 0,043. Untuk mencari massanya, maka ppm dikali volume, maka 0,043 dikali 15 sama dengan 0,645 mg. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.